Selamat siang, selamat sore teman-teman semua. Udah nggak siang. Jadi, ha, ya hari ini hari udah weekend lagi. Hari ini Sabtu. Kita bakal adain sebentar lagi nih apa ya seminar kesehatan. Jadi bakal bahas tentang lebih ke arah produk sih. Jadi sebenarnya ini kalau mungkin nanti akan bahas mungkin ada penyakit atau ada gangguan kesehatan atau apa. Ini akan berujungnya nanti kita kasih sebentar ya teman-teman. Sorry ada telepon tadi. Jadi hari ini kita bakal bahas mungkin lebih ke arah produk ya. Jadi kan seperti yang saya udah bilang di sebelumnya, jadi kalau misalkan hari Senin itu training atau NDO atau apa, lebih ke arah bisnis, lebih ke arah teman-teman kalau yang baru-baru join harus ngapain sih apa gitu kan. Nah kalau hari Rabu enggak detail, cuman kita emang ada bahas tentang produk, tentang perusahaan, sama tentang bonus. Nah, kalau hari ini di hari Sabtu kita full bahas tentang produk semuanya. Jadi nggak ada marketing plan, nggak ada kita bahas tentang perusahaan atau apapun itu. Jadi kita bahas full tentang produk. Nah, mungkin produknya itu tentang apa? Tentang kayak manfaatnya dan bisa dikonsumsinya kapan mungkin kalau ada yang biasanya tanya. Kebetulan, kebetulan hari ini kita bakal bahas tentang gimana sih cara kita untuk adaptasi karena seperti yang kita tahu COVID ini kan nggak selesai-selesai ya. Maksudnya emang udah ada pakar-pakar kesehatan juga bilang ya kalau bisa udah mulai dari sekarang kita udah harus hidup berdampingan, kita udah harus hidup bareng. Jadi kita harus beradaptasi sama yang sekarang udah lagi pandemi begini. Apa sih yang harus dilakuin aja kan biasa kayak dulu nggak usah jauh-jauh kayak 2 tahun 3 tahun yang lalu misalkan saya pulang ke rumah mungkin nggak langsung cuci tangan nggak langsung mandi nggak masalah ya. Cuman kalau sekarang jadi masalah banget. Jadi itulah contoh-contoh simpelnya sekarang udah ada beberapa dari kebiasaan-kebiasaan kita juga yang harus dirubah. Kayak keluar dulu pakai masker tuh saya tuh kalau pakai naik motor doang sih. Kalau naik motor baru pakai masker, sekarang kemana-mana harus pakai masker, masker yang medis ya. Harus pakai masker apa. Terus sekarang kalau misalnya kita lagi di tempat umum, dulu ada orang batuk ya udah biasa aja. Sekarang coba deh, ada nih teman-teman lagi ngantri makanan kayak lagi ngantri apa kayak ada yang batuk kayak di belakang. Bohong kalau nggak diliatin, pasti diliatin ngejauh deh, nggak mungkin enggak. Nah itu kan sesuatu yang udah berbeda dari dulu ya, udah dari semenjak pandemi ini. Jadi itu contoh simpel, cuman ada beberapa contoh yang lebih lebih kompleks lagi yang akan kita bahas mungkin hari ini. Apa sih yang harus teman-teman jaga? Apa sih yang harus teman-teman rubah biar teman-teman bisa beradaptasi sama COVID ini? Apa sih yang harus kalian makan? Apa sih yang harus kalian nggak lakukan mungkin atau apa-apa? Semuanya nanti dibahas hari ini. Jadi hari ini speakernya ini kita udah kedatangan Dokter Susilo Rini. Jadi Dokter Susilo ini kalau buat teman-teman yang belum tahu, beliau pakar kesehatan, doktor juga, udah dapat gelar doktor juga di semacam kayak untuk ini sih patogen ya. Saya kurang kurang begitu paham patogen apa, cuman setahu saya kalau patogen itu tuh yang ngurusin emang bakteri, virus apa segala macam kayak begitu dan apa maksudnya bisa ke tubuh nanti terjadi apa-apa semuanya gitu. Jadi menurut saya cocok sih hari ini. Jadi hari ini judulnya itu sigap dan adaptif di era pandemi COVID. Nah, jadi ini udah datang Dokter Susilo ini sebentar. Nah, ini saya. Halo, selamat sore semua. Selamat sore, dokter. Sehat, dok? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oke. Jadi kita hari ini mau bahas tentang apa nih, dok, kira-kira, dok?
Kalau yang tadi saya Nah, jelasin kan tentang sigap sama adaptif. Kira-kira kalau dari versi dokter, itu maksudnya apa sih, Dok? tentunya ada kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan ya, bukan hanya untuk menghadapi pandemi ini ya, kita Hmm. nantinya juga akan dihadapkan pada banyak sekali penyakit ya, bukan hanya COVID ya. Jadi ini juga mungkin bisa kita terapkan nanti ya, kalau misalnya kita harus menghadapi penyakit-penyakit yang mewabah ya. Oke, nah jadi mau langsung aja, Dok? Ya boleh. Ya, Oke, silakan. saya izin share screen dulu. Bentar. Ya, sudah kelihatan semuanya? Sudah Aman kelihatan kok, ya? kalau di sana aman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana hal-hal yang harus kita siapkan ya eh, untuk beradaptasi terhadap berbagai macam hal yang mungkin bisa mengancam manusia ya, bukan hanya pandemi sebetulnya, tapi di sini tentunya karena situasinya masih masa pandemi ya, maka kita lebih fokuskan pada masa pandemi ya. Nah, sebelumnya kita sampaikan bahwa pandemi COVID ini belum berakhir ya, maka walaupun sudah dilakukan vaksinasi gitu ya, akan tetapi tetap harus kita lakukan protokol kesehatan. Mengapa protokol kesehatan ini penting ya? Ini dalam salah satu aturan negara kita ya, bahwa ada keputusan bahwa pandemi ini sudah dianggap sebagai bencana nasional ya, dan COVID ini agaknya merupakan penyakit yang sekarang ini sudah dianggap menjadi penyakit yang menjadi endemi ya. Jadi kalau penyakit ini sudah menjadi endemi, penyakit ini akan berulang terus ya, ulang terus dan tidak akan berakhir ya, tidak akan berakhir. Nah, berdasarkan beberapa peraturan pemerintah di sini ya, misalnya dari Kementerian Kesehatan, di sini tentang protokol kesehatan ya, terutama di tempat umum ini harus kita perhatikan, dan kita harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan sehat ini ya, untuk menuju masyarakat yang produktif. Jadi walaupun masa pandemi ya, kita harus tetap produktif ya, jangan sampai karena masa pandemi terus kita menjadi takut untuk melakukan aktivitas ya, takut untuk berkarya dan sebagainya. Dan untuk itu diperlukan perbaikan pola hidup ya, kemudian juga introspeksi diri ya, introspeksi diri. Nah, protokol umumnya ya, yang terpenting adalah kalau kita berada di tempat umum ya, terutama ya, kita harus sebisa mungkin melakukan physical distancing ya dengan orang yang kita tidak tahu nih ya, dia sehat apa tidak gitu ya. Kemudian dengan orang yang tidak kita kenal terutama ya, dan kita tidak tahu bahwa dia sehat atau tidak ya. Nah, bila tidak memungkinkan adanya physical distancing, ya maka gunakan masker ya. Tapi harus bijak juga ya menggunakan masker, karena masker itu kalau digunakan dalam jangka waktu yang lama ya, itu tentunya ada dampak negatifnya ya. Maka penggunaan masker itu kita harus tahu ya, harus tahu kapan masker itu harus dilepas ya, supaya kita mendapatkan oksigen yang segar gitu ya, tiap 3 sampai 4 jam sehari
sekali ya, tiap 3 sampai 4 jam ya harus kita lepas atau mungkin kita ganti ya. Apalagi kalau kita menggunakan masker yang bahannya itu menyebabkan kelembapan menjadi semakin meningkat gitu ya. Jadi harus bawa paling tidak nggak cuma 1 masker ya kalau kita di tempat umum. Tidak menyentuh mata, hidung dan mulut ya, karena tangan kita kan kalau di tempat umum nemplok kemana-mana itu ya. Jadi untuk mengurangi kemungkinan adanya bakteri patogen atau mikroba patogen yang berlebihan dalam tangan ya, maka kita sebaiknya tidak terlalu banyak menyentuh mata, hidung dan mulut ya. Lalu cuci tangan 2 kali ya. Cuci tangan 2 kali ini sebetulnya bukan hanya masalah memutus COVID ya, tapi juga tentunya penyebab bakteri patogen yang lain ya, di mana banyak fakta yang mengatakan bahwa dengan sabun itu sebenarnya virus itu akan hancur gitu ya, karena virus ini kan sebetulnya rapuh ya. Nah, sebaiknya kapan ya? Ketika kita habis menyentuh benda yang kemungkinan disentuh oleh orang banyak, kemudian mungkin sesudah bertemu dengan orang dan bersalaman, mungkin kalau kita harus bersalaman misalnya ya, nah itu juga harus melakukan cuci tangan setelahnya. Nah, kemudian jangan menggunakan serbet atau kain lap yang tersedia di tempat umum untuk orang banyak ya. Jadi paling tidak kita kalau misalnya tidak mudah menemukan ya, tidak mudah menemukan apa misalnya tisu ya, itu bawa tisu sendiri ya, bawa tisu sendiri ya. Kemudian buanglah tisu itu pada tempatnya. Lalu yang terpenting lagi adalah konsumsi makanan yang bergizi, makanan yang sehat ya. Kadang kalau kita di tempat umum, kalau kita nggak memungkinkan untuk bawa sendiri dari rumah ya, carilah tempat makan yang dia masakannya itu memang sehat gitu ya. Kalau saya sukanya biasanya nyari tempat makan yang dia menyediakan sayur-sayur segar ya, apalagi yang organik gitu ya. Seperti ayam, kadang-kadang saya makan ayam juga ya, ayam Kentucky gitu ya. Itu saya cari yang saya tahu persis bahwa dia pakainya beras organik dan ayamnya itu ditreatment dengan probiotik ya. Kemudian minum yang cukup ya, mempercepat waktu kunjungan di tempat umum. Jangan lama-lama ya kalau mall ya. Jadi kalau harus mall nggak usah terlalu lama ya. 4 jam itu udah kelamaan gitu ya. Jadi saatnya kita melepas masker itu kan sebaiknya 3 sampai 4 jam lagi. Jadi sebaiknya ya jangan terlalu lama di tempat-tempat umum seperti itu ya, apalagi itu ruangannya tertutup. Nah, masa inkubasi virus itu biasanya adalah 14 hari ke depan ya. Maka kalau misalnya setelah itu kok badan terasa sakit gitu ya, jangan keluar-keluar ya, di rumah saja ya. Terutama kalau kita sudah tua ya, kalau kita sudah umurnya sudah 60 tahun ke atas begitu ya. Jadi sebaiknya nggak terlalu banyak kegiatan yang di tempat umum yang banyak orang begitu, di tempat yang tertutup ya. Mungkin kalau kita mau mengurangi stres, mau mencari refreshing daripada nge-mall, cari tempat-tempat yang lebih alami ya, misalnya ke pegunungan, ke pantai begitu ya. Dan kalau kita memungkinkan ya jangan terlalu sering berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal, yang di tempat yang padat gitu ya, tempat yang padat. Kemudian menjaga daya tahan tubuh ya, menjaga daya tahan tubuh ini caranya nanti akan saya sampaikan beberapa di antaranya ya. Nah, ini yang juga sangat penting. Kenali diri kita. Itu untuk apa sih? Untuk manajemen risiko. Sebenarnya kita ini berisiko atau tidak untuk sakit gitu ya. Kemudian kalau kita sakit, kira-kira risiko kita untuk mengalami komplikasi yang berat itu bagaimana gitu ya. Nah, untuk mengenali diri kita, ya siapa kita? Apakah kita seorang pekerja? Apakah kita itu ada kaitannya dengan pekerjaan ya, dengan kegiatan kita begitu ya. Kemudian tentunya itu berkaitan dengan nanti bagaimana kita mengatur waktu ya. Kemudian pola hidup kita ya gitu. Apakah kita ini tipe orang yang
pola hidupnya sehat atau tidak selama ini. Misalnya ya, wah karena saya pola hidup saya sehat gitu ya, tidur teratur gitu ya, jam 9 sudah tidur, sarapan juga tepat waktu, antara jam 7 sampai jam 8 itu sudah sarapan, makan siang juga tepat waktu, kemudian makan malam juga tepat waktu gitu ya, atau kita itu makannya nggak beraturan sekali, bahkan nggak menjaga makanan gitu ya, tentu beda ya, risikonya akan lebih besar yang pola hidupnya tidak teratur. Jadi introspeksi pola makan, pola hidup ya, jadi introspeksi diri isinya kita ini ya, kalau kita mau mengenali diri kita. Lalu juga perlu general check up yang rutin ya. Jadi kalau apalagi kalau kita sudah tua ya, periksa paling enggak ya darah rutin lah ya. Mungkin kalau ada tanda-tanda penyakit atau kita punya riwayat keluarga yang berpenyakit ya, misalnya orang tua kita kok ada penyakit degeneratif misalnya stroke atau diabetes atau hipertensi atau bahkan cancer ya, kita harus memeriksa secara rutin kesehatan kita ya, karena risiko kita itu menjadi lebih besar ya. Kemudian riwayat penyakit dahulu, apakah kita pernah sakit seperti itu, seperti orang tua kita ya. Terus satu lagi yang penting, apakah kita punya alergi atau tidak, apakah kita punya misalnya penyakit autoimun atau tidak, itu penting juga ya, karena biasanya orang-orang yang seperti ini lebih rentan tubuhnya ya, apalagi kalau dia mengkonsumsi obat jangka panjang yang tentu itu akan mengurangi fungsi-fungsi tubuhnya. Nah, lalu perbaiki diri ketika sakit ya, ketika kita sakit ya, itu sebetulnya satu teguran, anggap aja itu satu teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, dari Tuhan, bahwa berarti kita nih harus ada yang salah ya, harus ada yang diubah, pasti ada yang salah nih pada diri kita. Jadi cari kesalahan diri kita, jangan cari-cari kesalahan orang lain ya. Kalau dalam Islam, kalau kita sakit itu yang pertama dibaca adalah astagfirullah, artinya istighfar, kita harus bertobat ya, karena kita sakit itu sebetulnya bukan kesalahan orang lain ya, kita sakit itu adalah kesalahan diri kita. Nah, ini prinsip ini harus kita pegang kuat, karena hal itu juga akan akhirnya mempengaruhi pola pikir, stres dan sebagainya. Akan sangat-sangat tidak berguna ya bila kita sakit malah justru mencari-cari, siapa sih tadi yang menularkan saya gitu ya, siapa sih yang kira-kira menjadi penyebab saya sakit gitu ya. Jangan ya, penyebab sakit itu adalah perilaku kita ya, jadi makanya kenapa kita harus bertobat ketika kita sakit gitu ya. Nah, lalu hakikat diri kita ya, jadi kita ini siapa sih sebetulnya? Nyalahin virus boleh nggak? Nyalahin bakteri boleh nggak? Nggak boleh, karena kita itu sebetulnya apa? Kita ini adalah ekosistem, di mana kita punya bakteri, kita punya virus, bahkan cacing di dalam perut kita ya, kita punya parasit dalam tubuh kita. Kita ini adalah lebih bakteri daripada manusia. Nggak percaya ya? Nggak percaya. Kita harus percaya, karena apa? Ternyata jumlah gen kita yang mengatur tubuh itu kan gen, ya kan? Jumlah gen kita itu lebih sedikit jumlahnya daripada jumlah gen dari bakteri dan virus, dari fungi, kemudian archaea yang ada dalam tubuh kita. Ya, jadi kita ini sebetulnya mikrobiota berjalan, yang di sana bukan hanya isinya bukan hanya bakteri, tapi juga ada virus. Bahkan kita mewarisi virus dari nenek moyang kita. Ya. Nah, manusia yang sehat itu dalam ususnya itu ada 1000 triliun bakteri di usus ya, 10 kali lipat dari jumlah sel manusia. Bayangkan ya, manusia memiliki berapa? 23.000 gen. Sedangkan mikrobiom itu seluruh gen dari mikrobiota yang ada dalam tubuh kita. Jumlahnya itu mencapai 3.300.000. Dan di usus kita itu 150 kali lipat dari genom kita sendiri. Ya, genom itu seluruh gen kita kalau dikumpulkan. Ya, bayangkan. Berarti kita ini sebenarnya apa? Manusia apa bakteri?
bakteri ya ternyata ya. Maka jangan menyalahkan bakteri juga, jangan menyalahkan virus kalau kita sakit ya. Intinya adalah fokus pada diri kita sendiri, kenali diri kita sendiri dan kenali resiko kita, memanage, memperbaiki diri ya, memperbaiki diri. Kemudian nah, jadi penyebab kita sakit itu sebetulnya adalah akumulasi dari perilaku yang ketika ada trigger yang menyebabkan akhirnya kita sakit, triggernya banyak ya, bukan hanya virus, bukan bakteri ya, bahkan penggunaan antibiotik ya, radiasi dari sinar matahari, dari sinar X ya, mungkin kita pernah sakit cancer, dapat kemoterapi ya, kemudian vaksinasi sendiri ya, lalu kalau kita divaksin ya, karena vaksin itu isinya bukan hanya virus ya, dan divaksin itu artinya kita sengaja diinfeksi, maka sebaiknya kalau habis divaksin kita harus istirahat, harus banyak di rumah ya, karena kita disengaja untuk diinfeksi gitu ya. Lalu penggunaan alkohol, rokok ya, bahan kimia, kemudian makan makanan yang banyak gula, lemak ya, polusi udara, stres ya, kosmetik ya, kita harus hati-hati juga, sabun sama ya. Jadi semua akan pengaruhi ekosistem kita ya. Nah, bagaimana kita bisa sakit ya, bagaimana kita menjaga kesehatan dalam sudut pandang kita sebagai ekosistem tadi, namanya paradigma mikroekologi ya, mikroekologi. Ada 3 faktor utama yang menyebabkan kita itu sehat atau sakit, yang mempengaruhi kita itu derajat kesehatan kita ya. Yang utama, yang pertama, yang paling tinggi adalah brain ya, otak kita, pikiran kita ya, bagaimana perilaku kita, yang mengatur perilaku kan otak ya. Kemudian sel-sel saraf kita, karena otak itu mengatur sel-sel saraf kita ya, kemudian hormon itu sebenarnya pengaturannya juga di otak ya. Nah, lalu ekosistem mikrobiota ya, ekosistem mikrobiota kita, dan yang ketiga adalah usus kita ya. Usus ini kenapa sih kok menjadi faktor yang sangat penting? Karena beberapa ilmuwan mengatakan bahwa usus itu adalah ekosistem yang terbesar. Ya, walaupun ada ekosistem lain yang besar juga ya, misalnya di mulut kita ya, kemudian di kulit kita. Maka ilmuwan mengatakan bahwa the gut is your second brain ya. Ada juga ilmuwan yang mengatakan usus, selain usus itu kulit yang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat mempengaruhi ekosistem kita gitu ya. Nah, itu makanya ada ilmuwan yang mengatakan the skin run your brain ya, sampai segitunya. Nah, tapi ada juga ilmuwan yang mengatakan mulut adalah ekosistem yang terbesar yang mempengaruhi sistem seluruh sistem tubuh kita. Benar juga itu ya, makanya mengapa kok kita harus bijak menggunakan masker, salah satunya kalau kita menggunakan masker terus-menerus gitu ya, itu akan mempengaruhi ekosistem mulut kita. Sudah ada buktinya ya, ada beberapa ilmuwan yang menemukan bahwa dengan penggunaan masker yang terus-menerus dalam sehari, misalnya dalam sehari kita, karena kita keluar rumah terus gitu ya, atau kita kerja di lingkungan yang harus menggunakan masker, ternyata ada kerusakan struktur gigi ya, kemudian ada radang pada gusi, yang hal ini dipengaruhi oleh kerusakan ekosistem ya, terjadi disbiosis. Karena apa? Karena ditutup ini, harusnya kan mulut itu aerob apa anaerob? Aerob ya, harus kena oksigen ya. Kalau ditutup terus, kira-kira oksigennya berkurang nggak? Berkurang ya, maka sebaiknya ya memang kalau kita misalnya pemerintah mewajibkan menggunakan masker di tempat umum, ya itu tadi, kurangi berada di tempat umum yang lama supaya kita nggak perlu pakai masker terus-menerus gitu ya, karena penggunaan masker yang terus-menerus tadi bisa mempengaruhi ekosistem kita. Nah, ketiga faktor ini saling mempengaruhi ya, saling mempengaruhi. Usus bisa mempengaruhi otak, otak bisa mempengaruhi ekosistem mikrobiota, otak bisa mempengaruhi usus ya. Jadi panahnya ini makanya dua arah ya.
ekosistem mikrobiota ini komposisinya harus kita jaga, proporsinya harus kita jaga, diversitasnya ya. Psikobiotiknya, perilakunya harus kita jaga ya. Kemudian usus juga demikian ya, strukturnya harus kita jaga, struktur anatomisnya. Kemudian apa yang masuk ke dalamnya harus kita jaga. Nah, kenali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem kita, karena tadi kan kita adalah ekosistem mikrobiota ya. Faktornya apa saja di sini ada banyak sekali ya. Ada komposisi diet kita, pola makan, termasuk waktu makan ya, kapan kita makan itu penting sekali, harus teratur ya, ikuti irama biologi ya. Host genetik ya, kemudian ketika kita dilahirkan itu dengan metode apa ya, dengan dilahirkan dengan cara normal dengan di sesar gitu itu beda ya. Lalu early microbial exposure ya, jadi apakah ketika lahir itu kita terpapar dengan vagina ibu atau tidak itu pengaruhi ya, atau dengan lingkungan rumah sakit tentu akan berbeda antara orang per orang ya, sesuai bagaimana ketika dia lahir ya. Lalu apakah kita disusui oleh ibu kita ya, penggunaan antibiotik terutama pada early life ya, pada masa awal kita dilahirkan. Kemudian beberapa obat ya, misalnya kita punya penyakit DM gitu ya, DM itu biasanya kita dapat obat tuh ya. Nah, obat-obatan DM itu sangat mempengaruhi ekosistem usus ya, maka orang yang sakit DM harusnya dia mengkonsumsi tambahan probiotik suplemen atau probiotik dan prebiotik ya, agar tidak mempengaruhi ekosistem ususnya. Nah, lalu konsumsi prebiotik dan probiotik ya, temperatur udara, ritme sirkadian yang sangat dipengaruhi oleh ritme tidur, pola tidur. Nah, tidur yang teratur itu penting sekali. Tidur dan bangun kita ya. Lalu higien sanitasi. Kalau kita terlalu steril juga nggak bagus ya. Jadi jangan terlalu mudah menggunakan antiseptik ya. Kalau di sini sabun saja cukup. Sabun itu pun kalau kira-kira kita gunakan itu pada saat kita banyak menyentuh sesuatu yang disentuh oleh orang lain gitu ya. Kalau misalnya tidak terlalu seperti itu gitu ya, yang cuci tangan pakai air biasa juga lebih baik, karena penggunaan sabun itu juga akan mempengaruhi ekosistem pada kulit kita ya, termasuk sabun mandi ya. Sabun mandi, gunakanlah sabun mandi yang tidak mengandung zat yang bisa mengurangi diversitas ekosistem mikrobiota kulit kita, yang ramah dengan ekosistem mikrobiota kita ya. Biasanya sabun-sabun yang dibuat dari bahan-bahan minyak alami ya, misalnya dari minyak zaitun, minyak kelapa, atau kalau perlu bikin sendiri sabunnya ya. Kalau seperti saya bikin yang namanya ekoenzim ya. Ekoenzim itu dari sampah, tapi bisa kita gunakan untuk sampo, untuk sabun, untuk ngepel ya, untuk cuci piring, untuk macam-macam ya, termasuk juga untuk obat ya, untuk obat juga bisa. Nah, di sini akan mempengaruhi interaksi mikroba dengan kita, dengan sel kita ya. Mikroba dari usus misalnya itu dia akan mempengaruhi seluruh tubuh kita, termasuk otak kita tadi, hati kita ya, pembuluh darah kita ya, lemak dalam tubuh kita, dan itu menentukan metabolisme kita ya. Makanya ada orang yang sangat-sangat metabolismenya tinggi, maka kalau dia makan banyak pun nggak gendut-gendut gitu ya. Tapi ada orang ya, dia makannya sedikit tapi kok cepat gendut, itu yang aneh ya. Ada yang seperti itu, dan itu dikaitkan dengan apa? Jenis mikrobiota yang ada dalam perutnya ya, karena ternyata mikrobiota itu mempengaruhi produksi garam empedu, mempengaruhi serat pangan yang ada di dalam perut ya, kemudian level toksin dalam tubuh kita ya, dan zat-zat yang bersifat toksik pada tubuh kita, hormon ya, kemudian sinyal peradangan, sinyal-sinyal yang dibutuhkan untuk komunikasi melalui syaraf ya, karena sel itu kan berkomunikasi melalui hormon dan syaraf ya. Nah, sekarang
pencegahan yang penting kita lakukan kalau kita ingin sehat ya pada masa pandemi ya. Selain sering cuci tangan pakai sabun, tapi tadi ya ketika ya ada syaratnya, ketika ya cuci tangan pakai sabun terlalu sering itu, kalau terlalu higien itu kan tadi membunuh ekosistem kita juga ya. Maka sekali lagi sabunnya jenisnya pun harus kita perhatikan ya. Kalau perlu bawa sabun dari rumah daripada kita pakai sabun yang di tempat umum ya. Bawa aja ekoenzim dari rumah, bawa yang kita tahu persis bahwa sabun itu ramah terhadap ekosistem bakteri kita. Gunakan masker bila batuk atau pilek, tapi tadi harus bijak ya, karena sebetulnya batuk dan pilek itu adalah upaya untuk mengeluarkan ya. Jadi sebetulnya yang terpenting ya dalam setiap infeksi yang lain yang mempunyai gejala flu-like syndrome, kan sebenarnya flu-like syndrome itu bukan hanya COVID ya. Yang aneh kenapa sekarang wajib masker itu baru diterapkan hanya pada COVID ya, pada TBC tidak gitu ya. Nah itu yang aneh, karena sebetulnya batuk itu adalah upaya untuk mengeluarkan apa? Dahak. Dahak itu kan dia mengandung bakteri, virus, mengandung sel-sel yang rusak dalam tubuh kita yang harus dikeluarkan. Ya kita harus keluarkan. Kalau kita tampung dalam masker, kira-kira berbahaya nggak? Ya tetap berbahaya. Maka ada batuk dan pilek yang dulu pernah juga diterapkan dalam berbagai penyuluhan itu yang justru lebih dan pilek ya. Jadi ketika tutup dengan siku gini ya, kemudian buanglah tisu pada tempatnya ya, pada tempatnya. Jadi jangan buang tisu sembarangan ya. Kalau perlu kita bawa tisu kan ya, bawa tisu, kantong plastik, masukkan kantong plastik yang ramah lingkungan juga ya, atau kantong kertas lah ya, masukkan ke dalam itu, kemudian dibuang ke tempat sampah. Nah, konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah ya, hati-hati dengan kontak hewan-hewan yang kita tidak tahu ya kebersihannya ya, apakah dia sehat apa tidak. Nah, lalu rajin olahraga dan istirahat yang cukup ya. Jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak ya. Karena daging yang tidak dimasak kemungkinan besar dia akan menularkan parasit-parasit dari hewan ya. Nah, lalu bila batuk, pilek dan sesak napas ya, segera ke fasilitas kesehatan bila kita memang tidak membaik setelah 3 hari ya. Jadi kalau dulu kan bila kita sakit ya, istirahat yang cukup, makan yang sehat, kemudian mengkonsumsi obat-obat pertolongan pertama begitu ya. Kalau dengan itu kok 3 hari nggak sembuh ya, atau kok sesak napas yang tidak teratasi gitu ya, saturasi menurun, nah segera pergi ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya. Nah, semakin kita tua ya, ekosistem kita ini semakin menurun diversitasnya ya. Dinamika ekosistem manusia dari bayi sampai tua itu ada perubahan-perubahannya. Bayi itu biasanya diversitasnya masih rendah ya, sampai 2 tahun ya, dia membutuhkan paparan terhadap beraneka ragam mikrobiota ya, terutama dari terutama dari mana? Terutama dari air susu ibu ya, lalu makanan pendamping ASI, kemudian pada umur 2 tahun dia mulai stabil sampai kita dewasa ya, dipengaruhi oleh makanan kita, pola hidup kita. Nah, pada saat usia lanjut ya, ketika umur kita sudah mulai 40 gitu ya, makanya umur 40 ini kita harus hati-hati ya. Kalau kita sudah umur 40, kalau dalam Islam kita harus banyak berdoa ya. Ada doa khusus untuk umur 40 itu.
kemudian juga sudah mulai mengurangi apa yang inilah yang tidak sehat, yang kebiasaan-kebiasaan yang apa menguras energi ya, lebih banyak untuk apa melakukan apa kontemplasi namanya kontemplasi ya. Biasanya 40 itu tanda-tanda kebijakan pun sudah mulai muncul gitu ya. Jadi mulai dewasa kita ya. Kemudian kita mulai bisa berpikir lebih apa hati-hati gitu ya, tidak mengedepankan ego dan sebagainya. Mengurangi nafsu ya, mengurangi nafsu ya. Nah, maka kita harus melakukan upaya untuk menjaga diversitas kita karena menurun tadinya. Bisa dengan perubahan lifestyle menjadi lebih baik ya, dengan pola makan tadi ya, mengkonsumsi apa namanya probiotik dan prebiotik. Ini ada dua partisipan yang apa raise hand ini kenapa nih? Pertanyaannya nanti ya. Ya, saya lanjutkan dulu. Jadi kita harus melakukan upaya untuk mereprogram sehingga kesehatan kita optimal. Nah, caranya bagaimana? Nah, ada berbagai macam cara di sini, terutama adalah dengan probiotik dan prebiotik ini ya. Kemudian ada cara lain nanti saya sampaikan, ya. Nah, mengapa kita penting memperhatikan diversitas ekosistem usus? Ya, karena mikrobiota pada usus itu mempengaruhi semua sistem organ manusia. Ya, apa yang kita makan di dalam usus kita, dia akan diubah menjadi apa? Dimetabolisme menjadi berbagai macam apa komponen yang bermanfaat untuk sel. Ya, ada yang dimetabolisme menjadi apa asam amino gitu ya, kemudian asam lemak ya, karbohidrat yang mudah diserap oleh sel gitu ya, kemudian juga digunakan dalam metabolisme asam empedu ya, ada yang masuk ke dalam pembuluh darah dan ke limfatik kita ya, kemudian dibawa ke hati dan dia akan mempengaruhi semua proses kehidupan karena dia mempengaruhi otak ya, mempengaruhi jantung, mempengaruhi lemak, otot kita, ginjal kita ya, terutama mempengaruhi kapan kita lapar dan kita kenyang ya, namanya leptin production itu kita kenyang. Nah, ketika terjadi disbiosis pada usus bisa mempengaruhi kesehatan paru. Nah, penyakit flu-like syndrome itu rata-rata bisa berpengaruh ke paru, ya bisa menjalar ke paru penyakit yang komplikasinya. Nah, kalau usus kita tidak sehat, tidak seimbang tadi ekosistemnya, maka bakteri yang ada pada lumen usus ini akan berubah ya komposisinya, bakteri yang jahat lebih banyak gitu ya. Virus yang jahat juga lebih banyak mungkin di situ. Dinding usus yang menutupi lumen ini, menutupi lubang dari usus kita itu akan merenggang. Nah, kalau merenggang, maka akhirnya apa yang ada di dalam lumen, padahal di situ ada racun, ada bakteri, itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah, pembuluh limfe, dan dia akan masuk ke seluruh organ yang lain, ya, termasuk ke paru-paru. Ya, di mana akhirnya akan mempengaruhi ekosistem pada paru. Akibatnya apa? Paru-parunya rusak, paru-parunya mengalami peradangan, begitu. Nah, bagaimana cara kita mengatasi, mencegahnya? Ya, ini dengan probiotik. Karena dengan pemberian probiotik diharapkan ketika kita makan probiotik misalnya, maka terjadilah perbaikan ekosistem sehingga ekosistem pada paru-paru pun menjadi baik, ya, meningkat diversitasnya, jumlah bakteri baik dengan bakteri yang buruk seimbang sehingga paru akan menjadi sehat. Nah, ini sudah ada uji cobanya ya pada hewan coba. Ternyata dengan penggunaan probiotik, paru yang tadinya rusak, dia akan membaik. Ya, bahkan regenerasinya pun menjadi baik kalau kita konsumsi probiotik. Ya. Nah, lalu selain probiotik, makanan ini juga penting. Ya, kita konsumsi probiotik
berapapun banyaknya, sebagus apapun probiotik yang kita konsumsi, kalau makanan kita tidak sehat, maka tidak akan ada gunanya, ya, karena makanan dapat mempengaruhi diversitas mikrobiota. Nah, contohnya ya, kalau kita makan diet yang tinggi protein dan lemak, maka yang muncul di situ bakteri-bakteri seperti Bacteroides dan Prevotella yang dominan. Nah, di mana kalau ini dominan, tentunya akan mempengaruhi komposisi bakteri-bakteri yang lain, ya. Nah, lalu diet tinggi karbohidrat, rendah protein hewani, itu juga meningkatkan bakteri-bakteri yang bersifat patogen, ya. Prevotella menurunkan Bacteroides, ya. Lalu dia tinggi susu hewani, meningkatkan kebutuhan asam empedu dan meningkatkan bakteri Bilobilia Wordsworthia, ya. Dan ternyata kalau kita ini merubah diet saja, itu akan sangat berdampak pada ekosistem kita dalam jangka waktu 24 jam. Dan kalau diet kita yang sehat itu kita pertahankan, maka efek perubahan diet ini akan stabil dalam jangka waktu 10 hari. Ya, maka kalau kita mau melakukan perubahan diet, ya, jangan hanya 1 hari, ya kurang itu ya. Jadi sebisa mungkin diupayakan, ya, agar seterusnya kita istiqomah. Kita rutin diet yang sehat. Nah, mengapa ya butuh diet yang sehat? Ya, ternyata diet yang sehat ini diperlukan untuk kerja bersama-sama, saling membantu antara bakteri baik dengan diet kita. Karena apa? Mikrobiota ini membutuhkan makanan, ya. Terutama dibutuhkan untuk apa sih? Untuk membentuk antibiotik alami dalam tubuh kita, antivirus alami dalam tubuh kita, antimikrobial peptida namanya, ya, membentuk imunoglobulin A yang diperlukan untuk melapisi usus kita, sehingga kalau ada bakteri yang jahat, ada virus yang jahat, dia langsung dikeluarkan dari usus, ya, belum sempat nempel sudah dikeluarkan, ya. Nah, ada orang yang tidak bisa memproduksi antibodi, ya, biasanya orang ini yang akan sakit, yang menjadi sakit berat. Nah, maka di sini perhatikan bahwa diet yang bagaimana, ya, diet yang kaya dengan vitamin A, kaya dengan vitamin D, kaya dengan serat makanan yang baik. Jadi buah dan sayur kan sumber vitamin A, sumber vitamin D, ya. Misalnya apa sumber vitamin D? Apokat, ya, kemudian jamur tiram, kemudian produk-produk seperti keju, ya, susu, itu termasuk yang sumber vitamin D. Kalau vitamin A, sayur-sayuran rata-rata yang berwarna, ya, misalnya wortel yang paling mudah, ya, wortel, kemudian ada radish, kemudian sayur yang berwarna bayam misalnya, ya, itu. Nah, jadi memang tetap kita harus melakukan perubahan diet. Kalau kita punya sakit empedu, bahkan kalau misalnya kandung empedu kita itu sudah diambil karena operasi, ada batu empedu, gitu ya. Hati-hati kita dengan makanan yang mengandung susu dan juga mengandung lemak, yang santan-santan gitu ya. Apalagi santannya dingat-ngat gitu. Orang Jawa tuh masak sayur, kadang sayur lodeh, sayur gori itu diingat-ingat, dihangatkan terus, nanti dimakan lagi besok, dihangatkan lagi. Sama orang Padang itu juga begitu, ya, rendang itu, ya, rendang itu juga gitu, diingat-ingat. Nah, itu kalau kita kandung empedunya sudah bermasalah, maka kurangi yang seperti itu. Jangan minum susu hewani. Kalau mau minum susu yang bagaimana, Dok? Susu misalnya dari kedelai, ya, atau susu dari almond boleh, ya. Kalau santan, ya santan yang masih fresh, ya, santan susu coconut, ya, coconut milk itu ya sekarang baru tren, ya. Nah, itu juga boleh, ya. Nah, lalu pilihlah makanan yang meningkatkan mikrobiom usus, ya. Misalnya kita nanti pergi keluar gitu, ya, sama keluarga, jalan-jalan ke mall gitu, ya, carilah restoran yang menyajikan makanan yang sehat, yang segar, salad, ya, pilihlah salad, ya,
Atau kalau misalnya kita pengen yang lain, ya paling tidak tetap ada salad. Ya, mau nasi kebuli boleh, nasi padang boleh, tapi mintalah sayuran segar, ya, salad, nanas kek, ya, pepaya, buah potong lah ya, buah potong. Nah, lalu diet seimbang seperti ini ya, piramidanya, dan perbanyaklah porsi sayur dan buah dengan prinsip piring teh. Piring teh ya pernah saya sampaikan ya bahwa setengah porsi itu adalah bermacam-macam buah. Paling tidak harus ada 5 sampai 7 macam buah yang kita makan dalam sehari, atau sayur dan buah 5 sampai 7 macam dalam sehari ya. Dan itu mencakup setengah porsi piring kita. Nah, lalu seperempatnya adalah karbohidrat, seperempatnya lagi adalah protein. Nah, hindari terlalu banyak mengkonsumsi daging merah ya. Daging merah itu seminggu sekali, 1 potong saja ya. Ya sesekali lah pengen makan daging merah, makan daging kebuli gitu ya, nasi kebuli gitu ya. Nah, atau pilihlah lebih banyak ikan ya, ikan baik itu ikan tawar ataupun ikan laut, tapi hati-hati kalau ikan lautnya sekarang ini, laut kita ini kalau tidak hati-hati tercemar oleh apa? Mikroplastik ya. Mikroplastik ini juga berbahaya ya, maka pastikan ikannya ini memang ikan yang berkualitas ya, dari laut dalam biasanya ya. Tapi kalau ikan laut dalam pastikan dia tidak mengandung merkuri ya. Nah, lalu ini makanan fungsional yang sangat lengkap ini ya. Jadi ada fish kolagen, ada asam amino yang semuanya dinanokan ya. Ada sardin peptid, elastin, sodium hyaluronat, kemudian ada yogurt di sini ya. Yogurt itu sebenarnya merupakan bakteri baik juga ya. Yogurt yang kering. Yogurt yang kering itu biasanya yogurt yang termofilik. Jadi yogurt itu ada berbagai macam. Kalau yang dikenal kita di supermarket tuh banyak dijual dalam lemari pendingin, itu berarti yogurt yang dia harus disimpan dalam suhu dingin. Nah, kalau yang ini adalah yogurt yang bersifat termofil, jadi dia tahan pada suhu ruang. Nah, lalu kita melihat di sini ada ekstrak tomat yang baik untuk kesehatan. Ya, kalau kita sudah tua, terutama yang sudah punya gangguan pembuluh darah, nah itu baik sekali karena dia bersifat mengencerkan darah. Kemudian ada ekstrak dari marin placenta dan juga dari salmon ovari peptid ya. Kemudian kadangkala kita sudah mengalami penurunan organ, penurunan sel seperti mitokondria kita sudah menurun jumlahnya, mengalami disfungsi ya, kita membutuhkan enzim yang bersifat antioksidan yang tinggi, misalnya glutation. Nah, lalu kalau yang sudah punya penyakit sendi ya, punya karena penuaan itu kulitnya sudah keriput-keriput gitu ya. Nah, fish kolagen ini penting, dan ini juga penting untuk memperbaiki struktur anatomi dari usus kita. Tadi kan usus kita kan harus rapat tuh ya, bolongannya, saringannya tuh harus rapat. Nah, fish kolagen ini penting ya. Kemudian sodium hyaluronat ini juga penting ya, karena dia membentuk jaringan ikat ya, jaringan ikat yang akan perkuat struktur usus kita dan juga struktur tubuh kita yang lain yang menopang tubuh kita. Nah, lalu ini usukushi. Usukushi ini juga mempunyai kandungan yang agak berbeda, dalam hal ini adalah probiotiknya ya, di mana dia mengandung tadi salah satu bakteri inti, yaitu adalah Bifidobacterium longum dan Lactobacillus ya. Jadi ada 2 macam bakteri inti di sini, yaitu Lactobacillus dan Bifidobacterium, di mana pada kasus COVID, orang-orang yang mengalami COVID berat dan mengalami kematian karena COVID itu, menurut data penelitian di beberapa negara, mereka itu kekurangan bakteri Lactobacillus dan bakteri Bifidobacterium. Nah, maka usukushi ini sangat-sangat baik kita konsumsi pada pada masa pandemi ini. Nah, lalu juga di sini ada berbagai macam ekstrak sayur, ekstrak buah ya, di mana kita mendapatkan di sini ada pineapple ya, nanas yang sudah diteliti juga ya, bahwa dia mempunyai kandungan antioksidan, anti radang ya, antivirus bahkan ya. Demikian juga pada biji anggur ya.
Kemudian Takara kombu. Takara kombu ini dia mengandung yang namanya fucoidan. Nah, fucoidan ini dia selain bersifat sebagai antivirus, kemudian antioksidan, antiinflamasi, dia bisa menjadi metode transport dari obat. Jadi mempercepat penyerapan obat ke sel, ya. Kemudian ada salmon DNA, ada buah kiwi juga, ada enzim L-glutation juga. Nah, yang lain yang bisa kita gunakan adalah fermented food. Ya, ada banyak macam-macam fermented food dari banyak negara. Ya, seperti Korea kita kenal kimchi, ya, kemudian kita sendiri di Indonesia ya ada banyak sekali, ya, bahkan dari berbagai daerah bermacam-macam. Ada tempe, ada tahu, ada kefir, ya, ada apalagi ya kalau di mana di Kalimantan itu ada fermentasi dari kulit cempedak, ya, kulit cempedak difermentasi. Ternyata itu juga makanan yang baik untuk tubuh kita, ya. Kita pun bisa membuatnya sendiri, ya. Nah, jadi fermented food itu makanan menjadi awet, bakteri yang jahat menjadi lebih sedikit pada makanan, tidak merusak struktur nutrisi dari makanan itu, ya, mencegah toksin, ya, meningkatkan rasa, aroma, tekstur, yang memperkaya nutrisi seperti protein, asam amino, dan lain-lain, ya. Nah, kalau kita bisa membuatnya sendiri itu lebih ekonomis, ya. Jadi nggak perlu beli yang mahal, kita bikin sendiri tape, tempe, gitu ya, sauerkraut, kimchi, ya. Jadi kita bisa belajar semua itu agar kita mempunyai sumber probiotik alami. Seperti hanya yang dari sampah dapur tadi, ya, ekoenzim, ya, kita bisa pelajarinya, ya. Nah, lalu makanan fermentasi dari susu yang mudah kita bikin juga, ya, dari yogurt tadi, ya. Ternyata mengkonsumsi yogurt itu memperbaiki metabolisme glukosa. Nah, pada orang yang menderita DM juga menurunkan risiko DM, dan sudah ada penelitian RCT bahwa yogurt diketahui dapat mencegah terjadinya DM. Nah, kalau terjadi kerusakan ekosistem yang disebut dysbiosis, maka dapat meningkatkan komplikasi penyakit. Jadi makanya kenapa itu bukti dari penelitian di beberapa negara melalui autopsi dan lain-lain, gitu ya, terbukti bahwa orang yang sakit COVID berat itu rata-rata yang mengalami dysbiosis, ya, karena pola makannya yang sembarangan, ya. Kalau di Wuhan dulu itu orang Wuhan tuh kalau makan mau daging apapun dia makan, mau itu daging tikus, daging kucing, daging kelelawar, daging ular, ya. Kalau dalam Islam kan nggak boleh itu, ya, ada aturan halal haramnya. Nah, sebenarnya bukan masalah halal haram, ya, tapi kesehatannya, ya, kesehatannya. Karena daging itu tentunya akan mempunyai sifat sesuai apa yang dimakan oleh binatang itu. Kenapa kita dilarang makan binatang yang karnivora, ya, yang dia makan binatang lain, gitu ya. Nah, itu karena salah satu komposisi bakteri dari ususnya yang banyak adalah tentu Clostridium, ya. Clostridium ini berbahaya, Corynebacterium, ya. Corynebacterium itu berbahaya. Nah, pada orang-orang yang sakit dengan gejala yang berat karena COVID itu rata-rata kebanyakan Clostridium dan Corynebacterium, ya. Nah, maka hindarilah makanan-makanan yang terlalu tinggi lemak, tinggi protein, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Nah, ini contoh bagaimana makanan yang tinggi protein, tinggi lemak tadi menyebabkan akhirnya kerusakan pembuluh darah, ya, kerusakan pembuluh darah karena produksi racun yang namanya trimetilamin, ya, trimetilamin N oxide, ya, namanya TMAO. Nah, jadi tipe diet yang bagaimana, ya, Western diet, ya, Western diet itu junk food biasanya, ya, mau nyebut apa ya, ayam crispy, kemudian burger. Nah, itu hati-hati kalau pengen sekali, ya, nggak apa-apa, tapi carilah, atau kalau perlu bikin sendiri, carilah restoran yang tadi yang saya sebutkan, nasinya organik, apanya ayamnya dia kelola dengan peternakan yang organik, gitu ya.
Nah, kemudian ini akibatnya kalau misalnya tadi kita mengkonsumsi makanan yang tinggi protein ya. Nah, pada COVID ya, COVID yang berat yang meninggal rata-rata mereka di pembuluh darahnya ada gumpalan-gumpalan besar darah. Nah, mengapa bisa demikian? Salah satunya karena ini peningkatan TMAO pada usus ya, itu akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah tadi ya, menyebabkan timbulnya bekuan-bekuan darah yang menyumbat dari pembuluh darah. Dan itu sumbatannya itu tergantung letaknya. Kalau dia terletak di jantung, apa akibatnya? Gejalanya sakit jantung ya. Kalau dia di otak, gejalanya stroke. Nah, maka komplikasi dari COVID salah satunya adalah berwujud stroke ataupun penyakit jantung ya. Nah, rokok ya, rokok hati-hati dengan asap rokok. Jadi kalau ada orang rokok jangan dekat-dekat ya. Kalau kita ngerokok ya, kita harus mengganti rokok kita dengan rokok yang sehat ya, atau berhenti merokok lebih baik ya. Mengganti rokok kita dengan rokok yang sehat, ada ya rokok yang sehat ya. Jadi rokok yang dia didesain justru untuk terapi. Jadi filternya terutama itu diganti dengan filter yang memungkinkan untuk menjadi terapi ya. Yang berbahaya itu bukan tembakonya sebetulnya ya, tapi zat tambahan yang digunakan oleh pabrik rokok yang ada pada filter. Karena pemanasan tinggi ya, itu akan menimbulkan zat kimia dalam filter itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu yang berbahaya dari rokok. Maka sebaiknya kalau ada orang rokok dengan rokok yang seperti itu ya menghindar. Termasuk yang namanya vape, ya, sisa, itu harus hati-hati. Kebetulan saya membaca jaringan dari tikus ya, dari uji coba bagaimana kalau tikus dikasih asap rokok, asap sisa, dan asap vape. Wah, ternyata rusak semuanya. Ya, jadi jangan berpikir kalau rokok elektrik lebih aman atau rokok sisa lebih aman. Enggak ya, ternyata sama aja rusaknya. Nah, lalu bagaimana kita mereprogram ya tubuh kita? Tadi kan kita harus mengikuti irama sirkadian. Salah satu caranya adalah dengan puasa. Nah, jadi puasa itu bagaimana sih? Puasa itu adalah kita mencegah makan, ya, makan dan minum pada waktu tertentu. Yang baik adalah makan pada misalnya puasanya mulai kapan gitu ya? Misalnya di sini ya, ketika kita mulai itu subuh ya, subuh itu kita makan dulu subuh ya, kemudian sampai nanti maghrib itu berarti sekitar jam 18.00 ya, 18.00. Jadi memang sebaiknya makan malam itu jangan lebih dari jam 7 malam ya. Hormon lapar kita itu sebenarnya itu sudah alarm ya. Ada 3 waktu hormon itu dikeluarkan dan itu harus kita ikuti supaya irama kita sesuai dengan irama sirkadian kita namanya. Di mana nanti pengaruhi hormon, pengaruhi syaraf kita ya. Makan pagi nggak boleh lebih dari jam 8 ya. Jadi antara tadi subuh sampai jam 8 ya. Kalau kita nggak biasa bangun subuh ya sudah mulai puasanya jam 6 sampai jam 8 itu kita sarapan dulu gitu ya. Nah, lalu nanti makan siang itu kalau kita nggak puasa makan siang ya itu jam berapa? 1. Nah, lalu kalau jadi antara jam setengah 1 sampai jam 1 lah ya. Nah, lalu makan sore itu adalah antara jam 17.00 sampai jam 19.00. Selebihnya nggak boleh makan berat. Kalau lapar sekali, mending konsumsi serat pangan yang membuat kita menjadi tahan lapar, ya, supaya kita tidak lapar, gitu ya. Nah, atau minum. Kadang sebetulnya rasa lapar itu karena kita dehidrasi, ya, maka cukup minum yang banyak, ya. Cukup minum itu kurang lebih dilihat dari air seni kita. Jadi bukan masalah jumlah
air minum yang kita konsumsi ya, tapi air seni kita kalau warnanya kuning sekali ya, kemudian panas suhunya, kemungkinan kita kurang cairan ya, maka minumlah lebih banyak, paling enggak ya 2 liter gitu ya. Tapi 2 liter itu juga diperhitungkan dengan misalnya kita makan sayur berkuah, makan buah dan sayur, itu kan sebenarnya juga sudah merupakan makanan yang berair ya. Nah, jadi dengan cara seperti ini ada saatnya kita mengosongkan usus kita ya. Dengan mengosongkan usus itu akan terjadi detoksifikasi ya, dan akan direprogram sel kita ya. Yang rusak-rusak akan dimakan oleh sel-sel yang membersihkan sampah-sampah dalam tubuh kita, namanya sel makrofag gitu ya. Nah, yang kemudian akan memicu regenerasi sel. Jadi orang yang berpuasa itu stem selnya itu akan meningkat banyak. Nah, kemudian ekosistem usus kita akan direstorasi karena kita punya lumbung sebetulnya ya. Lumbung di dalam usus kita itu adalah usus buntu kita. Nah, makanya jangan mudah melakukan operasi usus buntu kecuali kalau memang harus diangkat. Ya, biasanya usus buntu itu harus diangkat kalau dia apa? Ada yang namanya sumbatan di situ. Sumbatan atau ada peradangan yang menyebabkan dia perforasi gitu ya. Menyebabkan dia berlubang. Nah, kalau seperti itu ya memang harus diangkat. Ya, tapi kalau misalnya bisa diobati itu lebih baik. Jadi jangan langsung berpikir usus saya radang terus harus operasi solusinya. Nah, jangan ya. Kemudian apa namanya, puasanya ini bisa misalnya kita ambil seminggu 2 kali gitu, Senin Kamis, atau kalau misalnya kuat ya apa puasa Daud ya, puasa Daud itu sehari puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka gitu ya. Atau kalau dalam Islam ya kalau itu nggak kuat ya puasa pada saat bulan Ramadan ya itu. Nah ketika sakit ya, kenali gejala sakit. Ya, demam, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih lesu gitu ya. Kalau ada demam harus segera bed rest ya. Jangan pergi ke tempat umum, harus banyak bed rest kalau kita lagi demam, karena ketika demam ini banyak dikeluarkan zat-zat yang akan menyebabkan peradangan dan itu bisa menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah, bisa menyebabkan kerusakan pada sel ya. Maka pada saat kita demam tidur, dan perbanyak tidur, perbanyak minum, jangan apa namanya buru-buru minum obat penurun panas ya. Ukur suhu kita ya, ukur suhu kita kalau lebih dari 39, nah mungkin itu perlu diturunkan dengan sesuatu ya, dengan misalnya kompres dulu. Kalau kompres atau dengan sesuatu yang itu apa bisa menurunkan dulu ternyata tidak bisa, dan baru minum obat kimia ya, baru minum obat kimia. Nah lalu kompres pun dengan suhu yang air yang dari keran saja, jangan yang terlalu ekstrim pakai air es gitu ya, jangan ya. Lalu makan makanan yang sehat dan bergizi, tapi jangan terlalu memaksakan ya. Kalau benar-benar nggak nafsu makan gitu ya, apa namanya konsumsi yang lembut saja, yang apa namanya mendinginkan lambung ya, mendinginkan usus kita ya, misalnya apa bubur labu itu labu kuning ya, labu kuning itu baik ya. Kemudian stok pisang ya, bubur tapi tetap harus dikunyah ya, jadi jangan langsung ditelan ya, karena pengunyahan itu akan mengurangi beban lambung kita. Nah lalu cukup minum, terutama ya cukup minum yang menimbulkan energi ya, minum air madu, minum apa namanya jus kurma ya, atau minum misalnya jangan susu ya kalau seperti ini ya, karena tadi kalau ada kerusakan pada usus ya, susu itu justru akan menyebabkan pergerakan usus kita melambat ya. Jadi pada situasi seperti ini dari susu, terutama susu yang dia tidak
ini ya, tidak murni ya, dia misalnya susu formula begitu ya, atau susu yang sudah mengalami pemrosesan seperti pasteurisasi gitu ya, kemudian susu kemasan dan ya. Lalu selalu menerapkan adeksin dan batuk ya, jadi supaya virus itu tidak menyebar terlalu luas ya. Jadi kalau kita sakit, kita melakukan physical distancing dengan anggota keluarga yang lain ya. Kemudian kita siapkan tisu dan sebagainya di tempat. Iya, nggak ada suara. Lagi ada gangguan internet sebentar kayaknya. Sabar ya, ditunggu teman-teman ya. Iya, bukan nggak ada suara, dokternya DC. Dokternya lagi ada gangguan signal. Ditunggu ya sebentar. Bentar, saya cek ke dokternya ya. Oh, dokter Susinya ganti device. Bentar. Oh, tuh dokter Susinya udah ngabarin katanya mati lampu. Halo, bisa ya dengar suara saya? Ya, jadi saya lanjutkan ya. Ya. Jadi tadi sampai pada ketika kita sakit. Nah, tadi kalau demam ingat harus banyak tidur ya. Lalu yang kedua kalau kita batuk. Nah, kalau kita batuk banyak minum air putih, minum yang empon-empon, ramuan empon-empon ya. Kemudian batuk itu jangan ditekan kalau memang tidak mengganggu sekali ya, karena batuk itu adalah upaya mengeluarkan. Maka kalau perlu lakukan yang namanya postural drainase. Jadi postural drainase itu posisi kita bahu lebih rendah, jadi kita seperti menungging gitu ya, kalau orang muslim sujud begitu ya. Nah, lalu pijat area pundak kita dengan pelan ya, dengan syarat ini dilakukan pada saat kita lambungnya nggak penuh ya. Jadi kalau lambung penuh nanti bisa muntah. Jadi nggak boleh habis makan terus kita melakukan itu ya. Jadi harus pada saat pagi bangun tidur misalnya. Nah, biasanya kalau kita tidur malam kan numpuk tuh ya batuk itu ya, dahak. Nah, pada saat pagi hari sambil misalnya berjemur gitu ya, kita lakukan postural drainase ya untuk mengeluarkan dahak. Nah, kemudian kalau kita sesak ya, sesak napas, jangan panik ya, jangan panik. Kalau kita panik akan semakin sesak ya. Lakukan olah napas dengan cara melakukan hirup napas dari hidung secara pelan ya dan dalam, kurang lebih dihitung waktunya 4 detik sampai kemudian kita tingkatkan 6 detik begitu ya. Lalu hembuskan pelan-pelan melalui hidung juga ya, 4 detik sampai 6 detik. Nah, itu cara olah napas yang akan mengaktifkan mekanisme menurunkan cemas dan meningkatkan sistem imun kita, mengurangi peradangan yang berlebihan ya, karena dengan olah napas seperti itu nervus vagus kita itu akan terangsang. Nah, nervus vagus itu adalah nervus yang dia mengendalikan stres kita, ya, emosi kita, mengendalikan peradangan dalam tubuh kita. Nah, cara yang lain adalah yang seperti saya ajarkan adalah dengan melakukan stimulasi nervus vagus dengan pijat telinga, ya, kemudian juga bisa dengan mengelus
otot leher ya. Jadi jangan dipijet keras, tapi dielus-elus otot lehernya. Kan kita kalau nengok ke bahu misalnya, itu kan ada garis dari otot leher kita, ya kanan kiri itu. Ya. Nah maka kanan kiri itu kita elus-elus sampai rasanya kita nyaman, ya. Atau dengan berdoa yang keras, berdoa atau membaca Al-Quran yang keras misalnya ya. Nah itu bisa juga mengaktifkan nervus vagus yang ada pada pada mulut ya, pada palatum atau pada langit-langit mulut. Nah, kemudian setelah itu untuk meningkatkan saturasi oksigen kita bisa melakukan yang namanya proning position ya dengan menggunakan bantuan berapa bantal ya, paling tidak ada 5 bantal yang harus kita sediakan. Nah, dengan cara kita melakukan posisi tengkurap ya atau kita ganjalkan bantal pada area perut yang menghubungkan antara perut dengan dada begitu ya. Kemudian pada lengan kita, pada kaki kita begitu ya. Nah, kemudian ganti posisi kita miring ke sebelah kanan 30 menit kemudian, miring ke sebelah kiri 30 menit kemudian, kemudian ganti posisi pelan-pelan dengan duduk. Nah, itu adalah cara-cara melakukan peningkatan saturasi oksigen ya, tapi perlu diperhatikan juga larangannya ya pada orang-orang yang hamil misalnya atau orang yang punya radang lambung atau habis makan itu nggak boleh melakukan posisi tengkurap ya, nggak boleh. Jadi tetap itu harus dilakukan dengan bantuan orang lain lah ya, dengan bantuan orang lain. Nah, kemudian lakukan batuk yang efektif. Jadi batuk efektif itu ada senamnya, bisa dicari nanti di YouTube ya. Itu. Kemudian kalau kita di rumah punya pengukur alat saturasi oksigen diukur ya, normalnya itu adalah 94 sampai 100 ya, 95 sampai 100. Kalau 94 di bawah 94 ya kita harus hati-hati ya. Harus cari oksigen, tadi melakukan proning position ya. Di proning position itu kalau saturasinya 94 ya diharapkan dengan melakukan proning position sudah membaik ya. Nah, sediakan oksigen di rumah ya. Kemudian bisa juga dengan cara-cara yang mungkin kita bisa cari juga ya nanti ya, bagaimana meningkatkan oksigen di rumah. Nah, kemudian yang terpenting tadi ya, jangan stres ya, jangan stres, harus menenangkan diri ya dengan berdoa ya, dengan zikir ya, menenangkan diri ya supaya akhirnya tidak terjadi sesak napas karena apa? Yang namanya self inflicted injury ya, karena stres ya, karena panik ya, itu orang jadi ini. Nah, lalu kalau kita punya alat nebulator ya, nebulator itu bisa kita gunakan dengan menambahkan minyak esensial ya, seperti minyak batu sauda, minyak cengkeh, minyak chamomile ya, dinebulasi ditambahkan pada air garam normal ya, normal salin itu konsentrasinya 0,9%. Atau kalau punya obat asma, gunakan obat asma ya, pertolongan pertamanya itu, karena COVID ini sebetulnya seperti asma pertolongannya. Kalau misalnya ada metilprednisolon atau dexamethasone atau kortikosteroid yang biasa disemprotkan pada penderita asma, itu gunakan ya, karena itu akan menolong. Nah, baru kita telepon pada dokter atau kita pergi ke dokter gitu ya kalau belum membaik. Ya, jadi pada intinya dengan pertolongan pertama diharapkan hal itu tidak akan memburuk ya, dan kalau itu membaik sebetulnya dengan bed rest ya, dengan mengolah napas dan sebagainya itu juga akan membaik ya. Kemudian yang lainnya adalah tentang ya mengatur stres tadi ya, harus bahagia kita. Kalau misalnya harus diisolasi begitu, nggak usah stres ya. Kita harus saling tolong menolong dengan tetangga-tetangga kita, dengan keluarga kita ya. Kemudian berjemur ya, tidak perlu kita mengucilkan mereka ya, karena itu sebetulnya penyakitnya bukan hanya berkaitan dengan menular atau tidaknya, karena sebetulnya sakit atau beratnya kita tadi bukan karena virusnya, tapi adalah karena apa?
ekosistem kita sendiri yang rusak, ya usus kita sendiri yang rusak, gitu ya. Maka ketika sakit kita jangan takut untuk berinteraksi dengan orang lain, ya, atau yang sehat pun jangan takut untuk berinteraksi dengan yang sakit, ya. Kalau kita pikir-pikir banyak penyakit menular di rumah sakit itu, yang namanya bakteri, yang namanya virus itu banyak, termasuk HIV, kemudian hepatitis, ya. TBC itu juga mengerikan. Tapi kenapa orang yang merawat pasien seperti itu tidak semuanya tertular, kan, gitu ya? Ya karena memang untuk menjadi sakit bukan hanya masalah tertular. Ya, maka pada masa pandemi ini, ya, the last but not the least, gitu ya. Kita harus tetap berkarya, berinovasi, ya, membantu orang lain, membuat diri kita bahagia dan orang lain bahagia dengan bantuan kita, ya. Kemudian the life must go on, ya. Jadi harus melanjutkan hidup kita, beradaptasi dengan semua ini tanpa harus stres memikirkan virus ini, virus itu, mutasi ini, mutasi itu, gitu. Belum lagi nanti ada Marburg disease, Ebola, ya kan? Jangan sampai berita-berita seperti itu membuat kita akhirnya menjadi tidak produktif, ya, tidak menggerakkan roda ekonomi, ya. Padahal orang lebih cepat mati kalau apa? Nggak makan, minum, gitu ya, nggak bisa beli makanan dan minum. Maka pada pandemi ini kita harus bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang sehat, yang sebetulnya kebiasaan itu juga harus kita terapkan pada penyakit yang lain, ya. Ya, mungkin dari saya itu, silahkan yang tadi resen, ya, kalau ingin bertanya. Aduh, sudah nyala nih kayaknya nih. Alhamdulillah. Barusan nyala nih listriknya. Oke, nggak apa-apa dok, pakai ini aja kalau tanya jawab deh. Kan Iya. lebih nyaman juga nggak dok? Dokter nyamannya pakai apa? Ini nggak apa-apa? Sembari nanti saya bukakan slide saya yang tadi belum terbuka, ya. Oke, siap. Silakan kalau mau ada yang tanya. Benar. Iya, sebentar, kamu tuh jangan begitu. Udah mulai ada pertanyaan dok pertama. Iya. Dok, ada customer saya konsumsi kombinasi antara Subarasi dan Ucukusi. Nah, terus tadi kan udah dia bahas, ini beliau ini beratnya turun terus. Dia mulai khawatir dan menghubungkan tekanan darah dia jadinya turun juga. Maksudnya mungkin berat badan turun, terus tekanan darah dia juga turun gitu ya. Sebelumnya dia konsumsi untuk penyembuhan pasca pengobatan pencernaan. Berarti sebelumnya pencernaannya ada terganggu. Nah, ini ada hubungan dengan konsumsi Subarasi dan Ucukusi atau karena emang pola hidupnya atau gimana, dok? Iya. Jadi begini, tadi kan saya sebutkan bahwa kita harus mengenali diri kita dulu. Jadi kalau seperti ini, evaluasi diri kita, ya. Selama ini pola hidup kita bagaimana, pola makan kita bagaimana, pola tidur kita bagaimana, ya. Jadi jangan ketika kita sakit, misalnya, kita salahkan yang lainnya dulu, misalnya, virus nih, bakteri nih, karena aku makan obat ini nih, karena aku minum suplemen ini nih, gitu ya. Kita introspeksi dulu, ya. Kira-kira selama ini pola makan kita sudah sehat apa tidak, pola tidur kita bagaimana, ya. Karena suplemen apapun, ya, kalau pola makan kita masih seperti yang tadi saya sebutkan, ya, kacau balau, misalnya dia sukanya makan junk food, ya, kemudian pola tidurnya tidak teratur, ya, tidur tidak tepat waktu, kemudian merokok, ya, itu tidak akan merubah, dan
bisa jadi itu justru dari perjalanan penyakitnya gitu ya. Jadi nah ketika ada kasus seperti ini, arahkan untuk mengenali bagaimana pola makan dan pola hidupnya. Gitu. Lakukan perubahan itu, kemudian turunkan dosis dulu. Beri jeda. Sehari mungkin kita evaluasi nih ya. Lepas dulu ya, enggak pakai apapun gitu ya. Perbaiki pola makan. Terus mulai dikenalkan lagi, mulai dikasih lagi ya kan. Begitu ya. Jadi diberi jarak waktu untuk menemukan kemungkinan penyebab yang lain, terutama dari pola makan dan pola hidupnya. Ya. Itu diubah dulu ya. Sembari misalnya 1 hari kita hentikan, baiklah biar dia nggak merasa cemas gitu ya. 1 hari kita hentikan, coba sekarang perubahan pola hidup ya, pola makan, coba besok kita kasih dosis kecil gitu ya. Berikutnya bagaimana? Oke. Semoga menjelaskan ya buat tadi yang nanya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ini saya suka pertanyaannya, mungkin dengan kayak susunannya juga bagus, jadi mungkin teman-teman bisa contoh nih, boleh dilihat di kolom chat, ada yang namanya dari Janet Suhoko. Jadi dia mau nanya 3, nah dikelompokin 3 gini, jadi mempercepat saya bacanya, jadi saya semakin bisa dapat pertanyaannya lebih banyak ya, maksudnya lebih kayak begitu sih. Jadi mungkin kalau kepanjangan, mungkin pertanyaannya bisa dibagi jadi 2 kali enter gitu juga nggak masalah. Ini saya bacain yang pertanyaan dari Janet. Dok, kalau konsumsi utsukushi, lambung itu kerasa perih banget. Kenapa ya? Gimana caranya kalau saya tetap mau konsumsi, tapi biar lambungnya nggak perih? Mungkin ada saran nggak dari dokter? Selama ini selain utsukushi apa? Itu mungkin bisa dijawab. Nah, kalau misalkan dia bilang dia konsumsi sebelum makan, Dok, contoh. Berarti belum makan apa-apa nih, dia konsumsi dulu. Apa berarti harus dibikin setelah makan mungkin? Sebentar ya. Ini kayak dokter Susi udah balik ke ininya. Udah balik ya, Dok ya? Ini udah masuk lagi ya? Yang itu yang ini di unmute. Ya. Oke, bergema, Dok. Ini yang satu lagi saya mau dokter yang ini aja, Dok? Dokter nggak keluar. Ya, live aja nggak apa-apa. Ya, jadi memang kalau seperti itu, coba dimulai dosis kecil ya, Kemudian cara minum sebelumnya bagaimana? Apakah dilarutkan air atau ditaruh di bawah lidah? Oh, utsu aja, Dok. Katanya dia ada mah. Di bawah lidah katanya. Jadi mungkin dengan cara minum dilarutkan dalam air ya, diaduk berlawanan arah jarum jam, misalnya dengan sedikit air, itu mungkin akan mengurangi dampak dari mungkin keasaman ya, atau dengan cara di bawah lidah tapi sambil dibasahi dengan air sedikit-sedikit ya, gitu. Jadi ini seperti kalau kita minum madu. Ya, madu itu dalam beberapa penelitian yaitu menunjukkan kalau madu dengan dikonsumsi langsung tanpa diencerkan air, maka ada kecenderungan pada orang yang sensitif, maka akan mengiritasi lambungnya, gitu ya. Maka sebaiknya madu diberikan dengan melarutkannya lebih dahulu pada air. Demikian juga dengan ini ya, jadi melarutkan dengan sedikit air, diaduk dengan berlawanan arah jarum jam gitu ya, lalu diminum ya 2 jam sesudah makan. Oke. 2 jam setelah makan berarti ya? Sudah menjawab kira-kira?
Harusnya sih sudah ya. Udah menjawab belum? Coba nih kita tunggu balasan dari Janetnya. Sudah Oh katanya. ya, Terima kasih dok. Oke, ini pertanyaan kedua juga ada lagi. Dok, Subarasi dan Utsukushi itu kan salah satu dari manfaatnya untuk melancarkan peredaran darah, hipertensi, sama membersihkan saluran, maksudnya yang mencegah pembekuan darah gitu ya dok ya, ya. sama anti kolesterol. Pertanyaannya, kalau udah saya konsumsi Subarasi dan Utsukushi, nah apakah obat CPG, Diovan, sama Rosuvastatin itu masih perlu saya minum dengan dosis yang sebelumnya? Atau mungkin dikurangin, atau mungkin bahkan saya nggak usah minum lagi? Eh, untuk menjawab pertanyaan seperti ini itu tidak mudah ya karena kita nggak tahu data general check up-nya ya, maka sebaiknya kalau konsultasi seperti ini kita harus periksa dulu ya, data misalnya kolesterol ya, kemudian data tekanan darah ya, karena dokter untuk menjawab satu pertanyaan itu harus tahu kondisi pasiennya ya, maka dia harus tahu tekanan darahnya, harus tahu. Jadi untuk menghentikan obat kimia ya tentu harus konsultasi dengan dokternya gitu ya, dokter yang biasa merawatnya, atau dengan melihat menunjukkan apa namanya pemeriksaan, misalnya pemeriksaan kolesterolnya tadi kan karena dia mengkonsumsi obat kolesterol. Nah, dengan melihat data kolesterol kalau memang sudah menurun dan sudah stabil ya, sebetulnya obat itu tidak diperlukan ya dalam aturan dunia kedokteran ya. Mengobati manusia itu tidak melihat, sebetulnya ukurannya bukan laborat. Jadi tidak mengobati laboratnya, tapi apa namanya, laborat ini hanya penunjang untuk mengetahui kondisinya gitu kan. Nah, maka kalau ada kolesterol meningkat tuh sebabnya apa tuh yang harus kita ketahui kan. Nah, kalau dia pola makannya yang buruk ya pola makannya yang diganti, bukan terus dia harus konsumsi obat, bukan ya. Kalau dengan pola makan yang diganti menjadi baik ya nggak perlu konsumsi obat kan gitu. Nah, maka kalau kondisinya dengan perbaikan pola makan dengan mengkonsumsi makanan fungsional seperti usukusi. Usukusi itu kan makanan fungsional ya. Subarasi itu makanan fungsional gitu ya, jadi bukan obat. Nah, maka kalau dengan itu sudah baik ya nggak perlu obat kan gitu, ya kan? Jadi bisa dimengerti ya. Nah, kalau misalnya nih tubuh kita rasanya udah enak ya, hasil general check up baik nih ya. Dalam aturan dunia kedokteran, obat itu tidak diperlukan lagi, gitu loh. Paham ya? Harusnya paham. Jadi logikanya gini, Ya. mungkin saya kalau bisa jelasin dengan bahasa awam gini. Jadi kayak misalkan contoh saya sering batuk-batuk, misalkan kita bilang yang simpel deh, misalkan batuk-batuk. Terus kita pasti kalau ada batuk-batuk kayak di iklan-iklan kan minum obat batuk pasti. Tapi sekarang pertanyaannya berarti kalau misalkan saya udah ada konsumsi satu produk yang contohnya emang dia bisa bikin saya batuk-batuknya hilang gitu ya, yang sifatnya bukan obat mungkin kita bilang. Kayak contoh kan banyak nih yang alami-alami apa segala Yang macam gitu. Tiba-tiba, empon-empon ya. yes, Ya. betul dok. Nah, jadi Ya. terus batuk saya berkurang. Nah, terus saya tanya, ini kalau batuk saya udah hilang, saya masih harus konsumsi obat nggak? Kalau kita tahu, yang tahu kan sebenarnya mungkin badan kita ya kita sendiri ya dok ya. Ya. Jadi kita yang tahu apakah kita emang udah mendingan, apakah kita udah hilang mungkin batuknya sama sekali atau belum. Nah, kalau misalkan masih belum, tapi kita masih rutin konsumsi yang makanan yang tadi yang alami itu, ya kita bolehlah campur misalkan kayak ada, oh iya berarti ini saya tambah obat atau apa. Misalkan tapi dosisnya juga kan kita udah nggak separah dulu batuknya. Kalau dulu mungkin kita minum 1 sendok makan, sekarang mungkin 1 sendok teh atau setengah sendok makan contoh, misalkan gitu loh. Jadi karena yang tahu badan itu kan kita sendiri. Jadi tadi Ya. kalau dokter Susi, emang logikanya kan sebenarnya obat itu diciptakan buat penyakit ya dok ya. Ya, Jadi buat kalau emang penyakit secara keseluruhan ya. Jadi sebetulnya obat itu dalam dunia kedokteran ya, itu diperlukan kalau dengan perubahan diet atau dengan sesuatu yang alami misalnya itu tidak bisa. Nah, itu baru kita kasih obat ya, kasih obat. Nah, jadi apalagi itu misalnya penyakit-penyakit
metabolik ya, penyakit metabolik seperti diabetes ya, itu kan aturannya tuh begitu. Jadi kalau dengan yang namanya terapi tanpa obat itu bisa ya, itu didahulukan ya gitu. Lebih bagus begitu juga ya dok ya? Iya. Cuma memang kita harus konsultasi dengan dokter ya, karena yang tahu kan dokter yang menangani gitu ya. Maka sebaiknya kalau ingin melepas obat medis yang sudah rutin diberikan, itu konsultasi dengan dokter yang menangani gitu ya. Karena yang mengetahui riwayat, mengetahui derajat penyakitnya, itu kan dokternya yang menangani ya. Ya pokoknya secara singkatnya ini kita AFC mengadakan acara kayak begini, kita semua yang kita jawab dan yang dokter jawab itu dari tadi itu semuanya bersifat general ya, karena dokter Ya, sendiri kan nggak pegang datanya teman-teman. Ya, Teman-teman mungkin ya. kalau mau nanya yang lebih spesifik bisa mungkin tanya ke dokternya yang emang ngurusin dari awal gitu, maksudnya lebih ke arah gitu sih teman-teman. Bukan yang nggak mau jawab yang ntar dibilang, iya ini saya udah tanya dokter Susi nggak mau jawab, bukan begitu juga, enggak. Cuman kan kita nggak bisa sembarangan, karena kalau ngomongin penyakit kan itu udah bersangkutan, itu udah ranah yang serius ya, maksudnya kalau menurut saya. Jadi nggak bisa sembarangan, gitu loh. Oke, ada lagi pertanyaannya nih. Ini juga bagus dok. Dok, mau tanya bayi umur 6-7 bulan, baru selesai kena COVID, udah sembuh, apakah bisa juga dikasih Subarasi atau Cukusi? Perlu nggak dok? Nah, kalau misalkan perlu dan boleh, takarannya itu berapa dan kapan diberikannya? Karena dia baru empasi makanan yang cocok. Pada anak usia berapa tadi? 6-7 bulan. Sampai 7 bulan itu sebetulnya ada tahapan ya. Jadi pada masa ini yang baik itu pemberiannya adalah bertahap ya. Kalau pada anak-anak mungkin dosisnya juga lebih sedikit dibandingkan pada orang dewasa, dan itu bisa diberikan dicampurkan dengan MPASI-nya gitu ya. Jadi Halo dok. Sebentar ya teman-teman. Saya sembari bacain pertanyaan-pertanyaannya. Jadi nanti dokternya pas datang, kita udah langsung tinggal tanya. Dok, untuk ngomong COVID, udah mau makan apa? Nggak bisa usus. Boleh. Nah, kayaknya dokter Susinya ini lagi deh. Disconnect lagi. Sebentar kita tunggu dia masuk. Oke, berarti ini ada pertanyaan yang mau saya jawab yang ini. Oke. Assalamualaikum untuk pengobatan saja. Oke. Nah, ini udah masuk lagi, Dokter Susi. Sebentar, saya ini... Oke. Oke.
Dok, ini ada yang tanya dok, kalau misalkan saya mau konsumsi tapi mau dicampur, misalkan dicampur ke jus buah, boleh nggak sih dok? Boleh-boleh aja sih, boleh-boleh aja. Jus buah kan nggak panas ya. Nggak masalah ya dok berarti ya, nggak Nggak menghilangkan masalah ya. ini ya. Kan itu hanya ekstrak tumbuhan ya, ekstrak tumbuhan. Oke. Kalau untuk yang masih menyusu, anak yang masih menyusu, ibunya yang menyusu itu juga, misalnya ibu menyusui minum itu, ya insya Allah itu akan masuk ke dalam air susunya, ya. Oke. Tapi Ya, programnya laporan segala macam. Halo dok. Ya, oke. Oke dok, lanjut pertanyaan berikutnya. Ini ada yang tanya, dok, ada salah satu keluarga kami mengalami pengapuran. Udah seminggu lalu konsumsi. ada Oke, pertanyaan ya, lagi? ada dok ini. Kalau untuk Pertanyaan yang pengapuran dok, terlewat. kalau untuk pengapuran, terus konsumsi Pertanyaan yang terlewat berarti yang mana nih Pak? yang mana tuh? Ayo cepat-cepat sebentar. Oh, yang tadi 3 ya. Bentar saya balik ke situ lagi. Ini ada yang tanya dulu tentang, bentar hilang. Saya habis nge-scroll. Nih, ada keluarga kami yang mengalami pengapuran, terus udah seminggu konsumsi Subbarasi, dan rasa bagian belakangnya ngilu-ngilu. Padahal cuma konsumsi 1 kali sehari aja. Dosisnya malah dikurangi yang sebelumnya diarahkan 2 saset sehari, pagi 1, malam 1. Nah, ini apa yang harus dirubah? Apa mungkin harus diturunin lagi, jadi cuma 1 saset per hari dulu untuk coba, atau gimana dok? Maksudnya ada pengapuran bagaimana? Jadi memang begini, kalau kita mau konsultasi by case gitu ya, baiknya kan kita harus, dokter tuh kan harus tahu data medisnya ya, data medisnya, kemudian pemeriksaan yang sudah dilakukan padanya gitu ya, diagnosis penyakitnya. Memang tidak bisa melalui forum seperti ini ya, jadi harus bahkan kalau perlu harus ketemu muka ya, karena kita harus memeriksa ya, harus memeriksa. Maka mungkin nanti harusnya FC memfasilitasi misalnya ya, ada satu klinik gitu, karena di situ ada dokter ya yang bisa menjadi tempat konsultasi terkait dengan apa kasusnya ya, karena untuk melakukan penanganan yang tepat itu perlu dibutuhkan adanya data ya, data pasien ya, baik itu melalui wawancara atau melalui yang lainnya. Jadi kita kan harus tahu pasti ini benar-benar ini merupakan penyakit karena misalnya tadi pengerasan tulang karena pengapuran atau yang lain, karena seperti tadi evaluasi ini karena terapi kita apa bukan itu tidak semudah itu ya. Kadang orang itu ada kecenderungan ketika dia mengkonsumsi obat ini, obat itu, suplemen ini, suplemen itu, ketika dia ada gejala penyakit yang menurutnya itu bukan menurun tapi meningkat, yang otomatis yang bisa dia salahkan adalah suplemen yang baru dia makan gitu, padahal kemungkinan itu karena penyakitnya, jadi karena perjalanan penyakitnya mungkin di situ ada saraf yang terjepit. Nah, saraf yang terjepit itu yang mungkin mengakibatkan rasa nyeri yang meningkat, bukan karena suplemennya gitu ya. Jadi saraf yang terjepit itu
solusinya secara anatomis ya harus dibebaskan ya. Jadi kalau ini pengapuran berarti ada saraf yang terjepit, biasanya dokter akan menganjurkan untuk membebaskan terjepitnya saraf itu dengan cara operasi ya. Maka tetap harus dilakukan operasi kalau begitu. Jadi mohon nanti dibawa konsultasi ke dokter yang menangani ya. Karena menurut saya bukan karena subarasi atau eksekusi, tetapi ini karena proses penyakitnya yang memang karena tadi ada pengapuran yang menyebabkan saraf itu terjepit ya. Kalau ada gangguan anatomis seperti ini, ya gangguan anatomis ini harus dilepaskan dulu ya, karena eksekusi dan subarasi itu bukan suplemen yang bisa mengatasi gangguan anatomis karena adanya pengerasan tulang ya. Ini kan yang mengeras tulangnya. Kalau mengeras tulangnya ada pengapuran ya, pengerasan ini yang harus kurang gitu kan. Nah, baru nanti misalnya dalam perbaikan eksekusi bisa memperbaiki atau subarasi bisa memperbaiki karena kandungan-kandungannya yang bersifat memicu perbaikan sel gitu ya. Tapi yang namanya struktur anatomis yang rusak itu atau struktur anatomis yang menyebabkan penyakitnya ini juga harus diatasi gitu. Mungkin nanti dibutuhkan operasi ya, atau mungkin ada terapi yang lain yang tergantung dari keputusan dari dokter yang menangani ya. Oke. Nah dok, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih dok. Ini ada yang tanya, mungkin ini pertanyaan beberapa orang juga. Nah dok, kalau misalkan saya mau tanya, konsumsi produk kita, ya let's say kita bilang subarasi dan utsukusi ya, itu kan dianjurkannya 6 bulan dok. 6 bulan untuk kalau misalkan subarasi kayak terapinya gitu 6 bulan, utsukusi juga. Nah kalau saya mau konsumsi lebih dari 6 bulan, sebelumnya misalkan saya konsumsi 2 subarasi, 2 utsukusi contoh, terus udah lewat 6 bulan, saya mau tetap konsumsi, apakah tetap juga di 2 dan 2 atau dikurangin aja? Padahal misalkan saya nggak ada keluhan apa-apa gitu loh penyakit. Hanya untuk maintain aja, hanya untuk jaga aja. Dan nggak ada efek samping kan produk kita ini? Ya, jadi kalau kita misalnya nggak ada penyakit ya, ada penyakit dan semuanya baik-baik saja. Ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan ya dalam beberapa penelitian, biasanya kalau konsumsi suplemen yang mengandung probiotik itu cukup 1 kali sehari, 1 kali sehari ya. Tapi juga tergantung dengan pola hidup kita kan ya. Jadi seperti tadi kita perhatikan, kenali diri kita. Ya kita ini tipe yang bagaimana nih pola kita ini, suka makan di luar, gak sehat gitu ya, kemudian kerja juga dari pagi sampai malam baru pulang, terkena polusi begitu ya. Nah meskipun rasanya sehat-sehat saja ya, kita banyak itu membuktikan bahwa kita membutuhkan support dari suplemen-suplemen yang mengandung enzim, yang mengandung antioksidan tinggi gitu ya. Gitu. Jadi kita lihat dan kenali diri kita ya. Kemudian ya nggak masalah misalnya kita mau nyoba nih dengan konsumsi 1 kali aja gitu ya, kira-kira badannya rasanya bagaimana. Karena begini, kalau ini kelebihan pun ya, kelebihan itu dia akan dibuang melalui feses kita, dibuang melalui metabolisme gitu ya. Jadi sebaiknya memang segala sesuatu itu dimulai dari dosis kecil makanya ya, sampai kita merasakan bahwa oh itu efektif gitu ya. Nah kita bisa memaintain dosis itu kita lakukan seterusnya. Ya. Oke, teman-teman, sorry buat yang pertanyaan yang nggak bisa kejawab. Itu karena bukan karena nggak dibacain atau apa. Mungkin karena kan saya pilih pertanyaan-pertanyaan yang lebih general ya, maksudnya yang lebih bisa untuk semua. Jadi mungkin 1 orang nanya, saya bisa jawabin, bisa buat 4-5 orang yang ada di dalam ruangan ini gitu kan. Jadi buat yang lain mungkin belum bisa saya bacain, di next-nya nggak apa-apa, nanti kalau ada topik seperti ini lagi bisa ditanya lagi. Oke, kalau gitu thank you Dr. Susi, thank you udah nemenin kita hari ini bahas tentang apa aja sih yang harus dilakuin ya dok ya.
Kira-kira Ya. mungkin ada nggak sih dok kayak ya dokter ada mau nambahin gitu apa gak? Ini apa sih yang harus ini benar-benar udah lagi mereda ya dok COVID, maksudnya udah nggak separah kemarin itu emang, cuman kan tetap masih ada yang harus dirubah dari hidup kita sehari-hari. Kira-kira ada nggak satu dua patah kata aja dari dokter? Iya, ya tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya bahwa at last but not least ya, apa kita harus melanjutkan hidup kita. Ya, let's go on ya. Mau ada pandemi ini, mau ada varian ini, varian itu. Jadi jangan fokus ke situ ya. Kita fokus pada diri kita, kenali diri kita, kenali risiko kita ya, perbaiki diri kita. Lakukan kebiasaan yang seperti yang saya sampaikan, yang enggak usah mulai menurunkan ego kita, ya, menurunkan nafsu ingin kesana kemari lah ya, lebih banyak fokus pada diri kita dan keluarga kita gitu ya, melakukan sesuatu yang meningkatkan ekosistem kita. Kalau seperti saya suka sekarang melakukan berkebun ya, berkebun, mengelola tanah ya, mengelola sampah, pertanian permakultur, bertahan hidup. Karena di masa pandemi ini kita harus punya sesuatu yang membuat kita mandiri, termasuk bertanam, termasuk menyediakan pangan kita sendiri. Karena pada kondisi yang tidak terduga ya, mungkin suplai pangan juga akan berkurang begitu ya, atau mungkin kita PHK ya, itu akan menjadi solusi bagi kita. Kita kalau mandiri tidak akan kita itu kekurangan ya, insya Allah ya. Jadi melakukan sesuatu yang membahagiakan kita dan juga berempati dengan orang lain ya, membantu orang lain untuk melewati masa-masa sulit ini ya. Dan kalau kita fokus pada pandeminya ya, fokus pada varian ini, varian itu, varian ini, belum nanti ada pandemi baru gitu. Nah, itu justru akan membuat kita tadi stres ya, padahal stres mengendalikan yang lain ya. Maka jangan lupa bahagia, terus berempati dan berkarya ya, saling bergandengan tangan kita berusaha lepas dan beradaptasi dengan hal yang paling buruk adalah kepanikan sebenarnya, ketakutan dan kepanikan. Jangan sampai ketakutan dan kepanikan itu membuat kita tidak bisa berpikir jernih dan tidak bisa melanjutkan kehidupan kita seperti masa-masa sebelumnya ya. Jadi apapun kondisinya kita tetap harus bahagia ya, harus bahagia dan melanjutkan hidup kita ya. Oke, thank you Dokter Susi, thank you buat teman-teman yang udah hadir acara hari ini. Ditunggu nanti acara hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sama Sabtunya lagi. Oke, thank you dok. Selamat Ya, sore. selamat sore semua. Semoga selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.